kembali lagi di channel KG Hairi. Kali ini kita akan membahas 7 persiapan wajib sebelum ikut PPG dalam jabatan, sehingga teman-teman yang belum mengikuti PPG dalam jabatan dan sudah menjadi guru wajib untuk menonton video ini dan lakukan persiapan yang ada di sini. Ada tips dan trik juga, dan dapati diri Anda nantinya akan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun ini. Untuk persiapan pertama, syaratnya untuk ikut PPG dalam jabatan kita harus ketahui terlebih dahulu dan persiapkan diri kita untuk bisa memenuhi. Itu bisa didapatkan informasinya di ppg.kemdikbud.go.id. Terus pantau di sana, dan juga teman-teman biasanya selama ini itu yang dibutuhkan adalah akun SIM PKB, NUPTK, dan juga teman-teman minimal terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir, sehingga itu yang kemudian teman-teman harus berkoordinasi dengan operator dinas pendidikan untuk betul-betul memastikan ada persyaratan-persyaratan itu ada pada diri teman-teman. Yang kedua adalah jangan lupa untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi akademik. Nah, untuk seleksi akademiknya ini biasanya di website tadi itu ada kisi-kisi. Nah, di kisi-kisi itu teman-teman dapat melihat kompetensi yang diukur untuk mengikuti tes seleksi akademik itu. Di situ ada indikator-indikatornya. Teman-teman bisa menggunakan itu untuk mencari bahan pelajaran yang bisa dipelajari sehingga kita betul-betul siap untuk mengikuti tes tersebut. Nah, persiapan yang ketiga, latihkan soal-soal seleksi akademiknya atau uji pengetahuan yang nanti akan menjadi bantuan, atau teman-teman dapat menjadi terbiasa dengan bentuk soal. Nah, di soal-soalnya ini butuh keterampilan literasi, numerasi, dan juga menyelesaikan soal-soal di high order thinking skill atau soal HOTS. Jadi ini perlu dilatihkan, di drill buat teman-teman supaya terbiasa, sehingga pada saat nanti tesnya pun itu bukan lagi masalah, teman-teman tidak kaget lagi dengan bentuk soal tersebut. Jadi saya yakin kalau teman-teman sudah mempunyai persiapan ini untuk seleksi akademiknya, bukan lagi masalah besar buat teman-teman yang mempersiapkan diri dengan baik. Selanjutnya tentu mengajar dengan baik, karena mengajar yang baik adalah cara untuk belajar yang baik. Jadi ketika kita mengajarkan materi kepada siswa kita dengan baik, kita tentu menguasai materi itu juga dengan baik. Sementara pada saat kita tes akademik itu atau saat melaksanakan PPG pun dan tes UP itu tetap berkaitan dengan materi-materi yang kita ajarkan di SD, walaupun tentu ada perkembangan dan juga bentuk soalnya HOTS. Tapi ketika kita menguasai konsep dasarnya, kita akan lebih mudah menjawab soal-soal itu. Jadi silahkan dikuasai materi yang baik, karena di PPG juga bukan hanya berkaitan soal ya, tapi juga ada UKIN. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menampilkan diri sebagai guru. Maka dalam tugas kita memang harus menunjukkan bagaimana profesionalitas kita, bagaimana kemampuan pedagogi kita pada saat kita mengajar. Cara belajar yang terbaik adalah dengan mengajar. Nah, kesiapan kelima, aktif mengembangkan diri. Nah, di sini pengembangan dirinya ya ikut pelatihan ya, karena nanti di portofolio juga pada saat di ujian PPG itu ada portofolio, itu biasanya dibutuhkan sertifikat pelatihan. Tapi untuk pengembangan diri ini saya juga menyarankan buat teman-teman untuk bagaimana mengembangkan diri dalam penggunaan teknologi, karena dalam PPG itu pelaksanaannya menggunakan moda daring, kemudian juga tugas-tugasnya berkaitan juga dengan video. Jadi teknologi, bagaimana juga kita saat mengajar itu betul-betul diharapkan ada TPEC ya,
bagaimana melibatkan teknologi dalam kegiatan mengajar kita, dalam menyelesaikan tugas. Jadi teman-teman yang ingin ikut PPG dalam jabatan patut atau sangat perlu untuk menguasai teknologi dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkembang saat ini. Misalnya guru penggerak, kalau bisa ikut itu, walaupun belum PPG bisa ikut dan saya kira akan banyak pengetahuan yang bisa didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, yang keenam, pantau juga di sosial media. Ini penting, diskusi-diskusi dengan rekan-rekan guru akan menambah wawasan kita. Yang kedua juga kita bisa mengetahui pengembangan diri, yang kemudian juga kita bisa mengetahui informasi perkembangan terkait dengan pelaksanaan PPG ini. Jadi jangan sampai terputus komunikasi kita juga dengan teman-teman. Terus pantau perkembangan diskusi tentang PPG terutama, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi dan betul-betul juga ini bisa membantu ketika kita ada hal-hal yang kurang kita pahami, kita bisa bertanya kepada rekan-rekan guru yang sudah mengikuti PPG sebelumnya. Nah, kesiapan ketujuh yang penting juga adalah teman-teman silakan inventarisasi portofolio pengabdian selain mengajar ya, dan kita tentu perlu aktif juga dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang pendidikan, baik itu di sekolah, di luar sekolah, dan juga bahkan di kegiatan kemasyarakatan. Kalau perlu di setiap kegiatan kita itu ada surat tugas ya, ada SK, sehingga ini sangat penting ketika kita di portofolio. Dan juga tentu kita sebagai guru, kemampuan kita, keterampilan kita atau kompetensi kita itu bukan hanya di pedagogi profesional, tapi juga bagaimana kepribadian kita, bekerja sama dengan orang lain, atau kompetensi sosial kita. Jadi terus kembangkan 4 kompetensi itu dalam diri kita. Maka saya kira ketika kita sudah memiliki 4 kompetensi itu, kita sudah menjadi guru yang profesional. Sisa mendapatkan serdiknya itu. Serdiknya itu didapatkan melalui kegiatan PPG dalam jabatan. Ya. Kita sebagai guru yaitu melalui PPG dalam jabatan. Semoga teman-teman sukses menjalankan 7 persiapan ini, dan saya yakin kalau teman-teman melaksanakannya dengan baik, kita pasti mendapati teman-teman ada di mahasiswa atau menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun ini. Sukses buat teman-teman, salam sukses.